Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk yang memimpin doa, silakan. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak sekolah? Semua hadir, guru. Bagus. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketep Dananjaya, Hadir. Ide Bagus Kena, Hadir. Ide Bagus Yogi, Hadir. Gede Peling, Hadir. Dewa Arta, Hadir. S2 Yusa Fitri, Hadir. Ketep Yuda, Hadir. Dewa Rama, Hadir. Nanda, Hadir. Gusti Ngurah Halid, Hadir. Putu Clara, Hadir. dan yang terakhir Kadek Okta. Hadir. Ya. Jadi hari ini semua hadir ya. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Lagu ini diciptakan oleh Husin Mutahar. Dan adapun makna dari lagu ini adalah ucapan rasa syukur terhadap kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan perjuangan dan pertumpah darahan. Untuk itu mari kita bernyanyi bersama-sama. Baik anak-anak, untuk menambah semangat belajar kalian, mari kita tepuk semangat. Ada yang mau membantu ibu tepuk semangat? Silakan Yuda. Tepuk semangat. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, perhatikan gambarnya. Kira-kira dari gambarnya anak-anak sudah ngapain ya pada gambarnya? Melakukan Anak-anak sedang melakukan piket di kelas. Ada yang ngepel, ada yang mengelap meja, dan ada yang merapikan buku. Yang kedua, bagaimana situasi pada gambar tersebut? Bagaimana situasinya? Semuanya bekerja. Nah, situasi pada gambar anak-anak sudah semua melakukan tugas ya. Semua sudah melakukan pembersihan. Yang ketiga, apakah mereka tampak rukun dalam mengerjakan tugasnya? Ya, mereka dalam mengerjakan tugasnya. Nah, mereka sudah tampak rukun dalam mengerjakan tugasnya. Jadi pada gambar tersebut tidak ada yang berantem, tidak ada yang berebut alat pembersihannya. Jadi mereka sudah semua membagi tugasnya masing-masing. Yang keempat, apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Ada yang bisa menjawab? Coba. Pekerjaan yang awalnya berat akan menjadi ringan. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya.
pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika sudah dilakukan bersama-sama. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak menemukan kalimat perintah yang terdapat pada teks. Yang kedua, anak-anak membuat kalimat perintah dengan kata yang sudah disediakan. Yang ketiga, anak-anak mempraktekkan kalimat perintah. Terus yang keempat, menganalisis pengurangan dengan cara panjang dengan tepat. Yang kelima, anak-anak menganalisis pengurangan menggunakan cara pendek berbantuan media Konkret. Dan yang keenam, anak-anak menunjukkan cara bagaimana melakukan pengurangan dengan cara pendek berbantuan media konkret. Ya, sekarang anak-anak perhatikan kembali layar yang ada di depan. Di depan ada teks percakapan. Ya, silakan anak-anak lihat, baca. Ada teks percakapan si Udin dan teman-temannya. Ayo, siapa yang mau membantu ibu membacakan teks percakapannya? Ada yang menjadi Udin, Siti, Edo, dan Deni. Ya, untuk si Nanda silakan Udin menjadi Udin. Untuk Siti, Adewayu. Untuk Edo ya Gusti Ngurah Halid. Dan yang terakhir si Beni. Ya, pilih. Silakan dibaca Nanda dengan keras. Udin menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket. Udin, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Beni, aku akan membereskan lemari buku. Udin, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Ya, bagus. Jadi, di dalam teks di depan, yang mana termasuk kalimat perintah? Ada yang tahu? Termasuk kalimat perintah? Ya, jadi pada teks di depan, yang termasuk kalimat perintah adalah bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Kira-kira siapa yang memerintahkan teman-teman untuk membersihkan kelas? Jadi si Udin yang memerintahkan teman-temannya untuk melakukan pembersihan kelas. Yang kedua, apa itu kalimat perintah? Ada yang tahu kalimat perintah? Tahu. Nah, siapa yang mau membantu ibu silakan angkat tangannya. Siapa? Ya, silakan Dewa Rama. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh atau memerintah seorang. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Dewa Rama. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ya. Adapun ciri-ciri kalimat perintah, yang pertama, kalimat perintah biasanya berakhiran dengan kata la. Contoh seperti seperti itu. Terus dalam kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda Seru. Dan dalam pembuatan kalimat perintah juga harus menggunakan kata yang sopan. Yang ketiga, coba jelaskan kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin. Ya, siapa yang tahu apa maksud dari kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin tadi? Ya, silakan untuk Yuda. Bagaimana? Udin memerintahkan teman-temannya untuk melakukan tugas piket di kelas. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat temannya. Maksud kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin adalah si Udin memerintahkan teman-temannya untuk melakukan piket di kelas. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar tentang kalimat perintah. Ya, kalimat perintah, ciri-cirinya. Sekarang anak-anak
berdiskusi kelompok. Ya, anak-anak berdiskusi kelompok, mengerjakan LKPD. Ya. Di dalam mengerjakan LKPD ini, silakan anak-anak baca dulu petunjuknya bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu, anak-anak isi identitas, ya, isi nama kelompoknya. Silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya yang pertama. Di dalam mengerjakan LKPD, jika anak-anak belum paham, anak-anak bisa tanyakan kembali bersama ibu guru. Ya, untuk pengerjaan LKPD, ibu kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, isi nama kelompoknya. Jangan anak-anak sampai salah menulis nama temannya. Silahkan dikerjakan dari sekarang. LKPD yang pertama, anak-anak disuruh menemukan kalimat perintah yang terdapat pada teks. Silahkan dikerjakan. Ingat ya anak-anak, untuk pengerjaan waktunya 10 menit. Pengerjaan LKPD-nya ibu kasih waktu 10 menit. Jadi silakan diskusikan bersama kelompoknya, ya, berdiskusi, ya, saling bertanya sama temannya. Ya, jadi di dalam LKPD yang pertama, setelah anak-anak disuruh menemukan yang mana termasuk kalimat perintah, sekarang yang kedua anak-anak membuat kalimat perintah dengan kata yang sudah tersedia. Jadi anak-anak membuat kalimat perintah menggunakan kata yang sudah tersedia. Ya. Ingat waktunya, jadi diskusikan bersama kelompoknya ya. Diskusikan, boleh saling bertanya apa jawabannya. Dalam mengerjakan LKPD anak-anak masih bingung, anak boleh menanyakan kembali bersama ibu ya. Silakan diskusikan ya, berdiskusi bersama teman-temannya.
Jadi waktunya tinggal lagi 5 menit. Nah, gunakan waktu sebaik mungkin ya. Silakan diskusikan LKPD-nya, jangan berdiskusi yang lain-lain. Nah, dari kelompok 3 ada yang mengalami kesulitan? Ingat, di dalam menulis kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru ya. Silakan dikerjakan dulu LKPD yang pertama. Jadi LKPD yang pertama itu hanya soal bahasa Indonesia saja ya. Soal bahasa Indonesia saja. Kalau sebentar baru mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, itu kerjakan dulu, udah dikerjakan Bayu? Nah. Dicek dulu kembali jawabannya ya. LKPD yang pertama itu bahasa Indonesia. Selesai Bu. Ya. Kelompok lain bagaimana? Ada yang lain sudah selesai mengerjakan LKPD yang pertama? Sekarang kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD yang pertama, silakan anak-anak kembali mengamati video yang ada di layar. Sudah? Semua amati video yang ada di layar. Silakan anak-anak simak terlebih dahulu videonya tentang pengurangan bilangan cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah Purbalingga, semoga selalu sehat dan tetap bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan cacat. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, nah hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Sudah siap belajar semuanya? Oke, seperti penjumlahan, pengurangan juga ada cara panjang dan cara pendek. Sekarang kita lihat soal yang pertama. 243 dikurangi 121 kita kerjakan dengan cara panjang dulu ya. Nah, dengan cara panjang berarti kita uraikan lagi. 243 berarti 200 ditambah 40 ditambah 3. Kemudian 121 100 tambah 20 tambah 1. Lalu kita buat garis, kita beri tanda kurang. Nah, seperti ini. Kita hitung satuannya. 3 kurangi 1, 2. 40 kurangi 20, 20. 200 kurangi 100, 100. Sehingga hasilnya adalah 122. Nah, ini yang cara panjang. Kita coba lagi dengan cara panjang. 341 dikurangi 33. Sama, kita uraikan terlebih dahulu. 341 berarti 300 ditambah 40 ditambah 1. Kemudian 33 berarti 30 ditambah 3. Beri garis, beri tanda kurang. Nah, seperti ini. Lalu kita kerjakan dulu yang satuannya. 1 dikurangi 3. Nah, karena 1 dikurangi 3 tidak bisa, karena 1 dengan 3 lebih besar 3, maka kita pinjam depannya. Jadi seperti apa? Seperti ini. Nah, 341 sama dengan 300 ditambah 30 tambah 10. Nah, 341
30 tambah 10 ini dari mana? Dari 40 ini. Nah, jadi akan menjadi seperti ini. 300 ditambah 30 ditambah 11 karena 10 ditambah 1 sehingga 11. Maka hasilnya 33. Nah, kita terus lagi. Kemudian kasih tanda kurang. Nah, kita hitung 11 dikurangi 3, 8. 30 kurangi 30, 0. 300 dikurangi 0, 300. Maka jawabannya 308. Oke, kita coba cara pendek untuk soal 341 dikurangi 33. Kita tulis 341 lalu 33. Nah, ini kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kita beri garis. Nah, 1 dikurangi 3 tidak bisa karena bilangan 1 dan 3 lebih kecil. 1 lebih kecil dari 3 sehingga kita pinjam depannya, kita pinjam 4. Nah, 4 ini kita pinjamkan sehingga tersisa 3. Maka 1 menjadi 11 karena sudah mendapat pinjaman dari 40 sehingga hasilnya 11. Maka 11 dikurangi 3, 8. 3 dikurangi 3, 0. Kemudian 300-nya kita turunkan. Jadi jawabannya 308. Nah, itu tadi pelajaran kita tentang pengurangan. Nah, baik anak-anak, jadi tadi anak-anak sudah mengamati video tentang pengurangan bilangan cacat dengan 2 cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan cara panjang, sedangkan yang kedua menggunakan cara pendek. Baik, sekarang kita akan berlatih cara pengurangan bilangan cacat menggunakan cara panjang. Kalau dengan cara panjang, bagaimana caranya? Yang pertama, anak-anak harus menguraikan terlebih dahulu ya. Menguraikan yang mana namanya ratusan, puluhan, dan satuan. Contohnya, misalnya 253. Jadi anak-anak uraikan terlebih dahulu. 5-nya 500. Terus 4-nya 40 dan 5-nya satuan. Jadi seperti itu dengan menggunakan cara panjang. Untuk sekarang silakan anak-anak berlatih dengan cara pendek berbantuan media yang sudah ibu sediakan. Ya, sekarang coba anak-anak di kelompoknya berlatih pengurangan dengan cara pendek berbantuan media konkret. Silakan dilatih bersama kelompoknya. Nah, boleh. Silakan berlatih. Silakan anak-anak berlatih dengan ya, silakan dibuat dulu soalnya. Setelah itu anak-anak kerjakan bersama teman-temannya ya, latih. 295 besarin dikit. Jadi hapus dulu 293. 293 kurang 169. Ya, sekarang 3. Sekarang dikurangkan 3 dikurangi 9 bisa? Nah, jadi anak-anak pinjam ke 9 jadinya 13 ya, 13. Sekarang 13 dikurangi 9 berapa? Silakan diskusikan bersama kelompoknya. 4. Sekarang tadi 9 sudah dipinjam menjadi ya 8. 8 dikurangi 6 ya 2. 2
2 dikurangi 1. 1. Ya, jadi hasilnya 293 dikurangi 169 hasilnya 124. ya, bagus. Berarti kelompok ya sudah paham ya, sudah bisa menggunakan media konkret. Sekarang kelompok 2. 495 dikurang ya, dikurang 169. Ya, jadi 5 dikurangi 9 tidak bisa. Ya, menjadi ya 15. Satunya mana? Silakan dipraktekkan dulu ya. 15 dikurangi 9 berapa? 6. Sekarang tadi 9 sudah dipinjam 1 menjadi 8. 8 dikurangi 6 2. 4 dikurangi 1 menjadi 3. Jadi 495 dikurang 169 hasilnya 326. Bagus, sudah paham. Sekarang kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya. 359 dikurang ya, dikurang 212. Jadi dikerjakan dulu nih. 7. Jadi belum ada meminjam ya. Jadi belum ada meminjam di. Coba sekarang buat soal yang meminjam. Biar bisa meminjam. Coba sekarang buat soal yang lain dulu. Silakan. Yang lain. Ayo silakan dibuat. Ya, berlatih lagi bersama teman-temannya. Silakan berlatih, bergilir juga boleh berlatih ya. Ya, silakan. Nah, ingat dikurang. Dikurang. Ini jangan 9 dipakai. 1. Ya, sekarang buat lagi. 3. 2. 3, 2, 4. Sekarang tulis dulu. Ya. 1. 3. 2, 4. Ya, sekarang silakan dikurangi. 1 dikurang 4 bisa? Nah, jadi kalian pinjam di mana? Di angka 7 jadinya ya 11. Taruh di mana? Ya, taruh di sini 11. Sekarang 11 dikurang 4 berapa? 11 dikurang 4 7. Plus 7. Ya, tadi 7 sudah dipinjam menjadi sisa 6. Ya, taruh 6 di sini. 6 dikurang 2 4. 4 dikurangi 3 ya, 1. Jadi seperti itu pengurangan dengan cara meminjam menggunakan media konkret. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah berdiskusi mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media konkret. Ya, sekarang anak-anak lanjutkan mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan sekarang anak-anak melanjutkan diskusi bersama kelompoknya. Kerjakan LKPD yang kedua. Ya, LKPD yang kedua itu adalah soal matematika. Jadi silakan anak-anak kerjakan. Ibu juga kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Jika di dalam mengerjakan LKPD yang kedua anak-anak merasa kesulitan atau belum paham, anak-anak bisa langsung tanyakan bersama ibu ya. Nah, silakan dikerjakan.
14 dikurangi 8 6. Betul ya? Nah, itu dulu 14. Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Silakan diskusi. 14 dikurangi 6 berapa? 14 dikurangi 6 ya, 14 dikurangi 8 ya, 7. Tadi 8 sudah dipinjam 1 menjadi ya 70. 70 dikurangi 50 berapa? Ya 20. Ini tetap tambahnya ya 20. Dari kelompok 2 bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Ya, ada. Silakan dikerjakan. Ya, bagus, nanti lagi lanjutkan ini. Ingat waktunya ya anak-anak 10 menit. Silakan diskusikan bersama teman-temannya. Sekarang ini dikurangkan adalah 4 dikurangi 8 bisa? Tidak, jadi minjam di sini menjadi 14. 14 dikurangi 8 berapa? Coba tanyakan teman-temannya, diskusi kelompok. 14 dikurangi 8 berapa? Berapa? 7. Jadi tulis di sini 7. Ya, 7 tadi 8 sudah dipinjam 1 menjadi ya, berarti 70. Di sini 70 dikurangi 50. Ya, 20 di sini kita menulis apa? 20. Begitu juga dengan ini dikurangkan. Lihat ini tandanya ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada yang belum mengerti? Ya, di kelompok 1 ternyata sudah mengerjakan dengan cara pendek. Sudah? Ini berapa? Uraikan dulu ya, sesuai dengan video yang tadi. Berarti ini 200, ini ya 50. Setelah itu 8 ya. Sekarang tinggal dikurangkan. Lihat nih tandanya. 4 dikurangi 8 bisa? Bisa. 4 dikurangi 8 bisa? Tidak. Jadi berapa? 40. Kok bisa 40? Dari mana? Kan di sini minjam. 4 tidak bisa dikurangi 8, minjam di sini 1 jadinya. Tadi kan sudah di sini ya. Ya, jadinya 14. 14 dikurangi 8. 14 dikurangi 8 berapa? Teman-teman yang lain, 14 dikurangi 8 berapa? 7 ya. Terus ini tadi 8 sudah dipinjam 1, sisa berapa? 8 dikurangi 1 7. ya 7, jadinya kan 70. 70 dikurangi 50 berapa? Ya 7 dikurangi 5 berapa? Ya, isi tandanya turun nih, tandanya turun, tetap turun di sini, di bawah di sini kan. Nah, tulis tanda tambah. Ya, sekarang berapa? Tadi 7 dikurangi 5 2. Tulis tanya berapa? 2 berapa? Ya 20. Terus turun lagi nih tandanya. Ya, sekarang 400. Apakah tadi 400-nya ada di sini? Enggak, berarti 400 sisa? Ya, sisa 200. Sekarang isi sama dengan di sini. Berapa sisanya? Berapa jadi hasilnya? 2. Tulis aja, tulis di sini. Ya, 2. Ya, seperti itu. Silakan lanjutkan Dewa Arta. Untuk anak-anak yang lain sudah? Dewa Ayu sudah? Ya, sekarang caranya ya seperti itu dah. Bagus. Lagi 3 dikurangi berapa? 7. 3 dikurangi 7 bisa? Nah, jadi minjam di sini ya. Jadinya berapa? 3 minjam di 4 di 5 berapa jadinya? Kok 4? Ini kan 3
3. Terus sekarang minjem di angka 5. Jadinya berapa? 13. 13 dikurangi 7 berapa? 13 dikurangi 7. Ya, tulis 6. Nah, ini tetap turun ya, turun. Terus tadi ini kan dipinjam dia. 5-nya ini kan dipinjam. Sisa berapa? 5 dipinjam 1. Ya 4, jadinya kan 40. Nah ini dihapus dulu ya. Ini hapusnya. Berarti 40 dikurangi 20. Ini ganti 40 pakai, karena tadi kan 5 udah dipinjam 1. 5 dikurangi 1 berapa? Ya 5 kurang 4 kan 4. Sekarang 40 dikurangi 20 berapa? Ya tulis 20 ke bawah. Ya sekarang lagi ini turun tandanya. Turun. Ya sekarang tadi 9 ini ada dipinjam sama 4. Ya berarti sekarang 9 dikurang 6 berapa? 9 kurang 6. Nah ya sekarang di sini tanda. Jadi 953 dikurangi 627, sisanya hasilnya berapa? Ini sini 3 2 ini ya, jadi hasilnya 326. Jadi yang di atas juga seperti itu caranya ya. Sudah anak? Mengerjakan LKPD yang kedua? Sudah semua? Sudah. Berarti waktunya pas, sudah pas 10 menit anak-anak mengerjakan ya. Sekarang setelah anak-anak mengerjakan LKPD, ya seperti ini soalnya yang tadi. Sekarang anak-anak akan mempresentasikan hasilnya ya. Silakan dipresentasikan untuk LKPD yang pertama terlebih dahulu ya. LKPD yang pertama yaitu yang bahasa Indonesia. Jadi diminta setiap kelompoknya mewakili satu persatu ya untuk maju ke depan. Untuk kelompok 1 silakan yang mewakili ya untuk LKPD pertama ya. LKPD yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan didengarkan jawaban semuanya. Mana LKPD yang kedua? Silakan dibaca dulu, ini langsung dibaca. Temukan kalimat perintah yang terdapat pada percakapan di atas. Bersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Ya, lanjut lagi untuk LKPD yang selanjutnya. Yang kedua kan disuruh anak-anak membuat kalimat apa? Kalimat perintah yang sudah disediakan ya. Silahkan dibaca. Tugas piket, sapu lantai, hapus papan, rapikan lemari, lap kaca. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Apakah dari kelompok 2 dan kelompok 3 sama jawabannya? Sama atau tidak? Tidak. Silakan sekarang perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju. Dibacakan hasil LKPD yang pertama dan yang kedua. Ya, silakan dibaca dulu ya. Silakan dibaca yang keras biar didengar sama temannya ya. Ya, ini langsung menjawab ya. Bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, sekarang lanjut. Ini membuat kalimat perintah. Nah, tadi kan sudah diskusi sama kelompoknya. Akan dibaca. Rani, sapulah lantai. Lagi, Bersihkanlah kelas sesuai tugas piket. lagi. Edo, hapuslah papan itu. Ya, sekarang untuk LKPD yang kedua, silakan dibacakan ya. Atau bisa dituliskan? Ya. Silakan dari kelompok 2 dituliskan. Ini menulis videonya ya. Silakan dari kelompok 2 tulis LKPD yang kedua. Silakan. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 silakan
teman-temannya ya. Silakan diperhatikan. Ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 dicek kembali LKPD-nya apakah sama jawaban untuk LKPD yang kedua ya. Nah, dicek kembali LKPD-nya apakah sama. Silakan dilihat temannya di depan ya. Dikurangi 9 berapa? Ya, nanti ini jangan di sini ya. Ya, luruskan. Jadinya tambahnya turun. Ya. Tadi 9 sudah dipinjam 1 menjadi 80. Ya, 80 dikurangi 6, 60. 20, bagus. Ya. 200 dikurangi 100 berapa? Ya, sekarang sama dengan 1, 2. Nah, ini sekarang kurang. Sini. Ya, ini hasil LKPD kedua dari kelompok 2. Coba anak-anak dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah sama jawaban kalian? Sama. Ya, sama. Sekarang menggunakan dengan cara pendek. Ayo, lagi sekali dituliskan. Ini dengan cara panjang, sekarang cara pendek. Ya, sekarang teman-teman kalian menulis dengan cara pendek. Ya, silakan diperhatikan ke depan. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang berbeda jawabannya. Nanti anak masih keliru dalam menghitung ya. Silakan dicek kembali. 12 dikurangi 8. Betul anak-anak? Ada yang beda hasilnya dari kelompok 3? Kelompok 2? Silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 dibacakan dulu LKPD yang pertama, setelah itu baru LKPD yang kedua. Baca yang keras biar didengar sama kelompok 1 dan 2. Bersihkanlah kelas sesuai tugas. Lanjut. Kerjakanlah tugas bukit yang dikasih Udin. Dan ini sekolah ada yang ada di kelas. Jadi kita papan yang dicoret. Lalu rapikanlah lemari buku di kelas. Sama laplah kaca yang ada di kelas. Iya, bagus. Ini untuk LKPD yang pertama, sekarang kerjakan LKPD yang kedua ya. Silakan dari kelompok 3 kerjakan LKPD yang kedua. Silakan di sini. Ya. Sama. Silakan dari kelompok 1 dan 2 diperhatikan. Perhatikan ke depan ya, jangan ada yang bermain. Dua, 5, 8. Ya. Sekarang uraikan terlebih dahulu ya. 4 ya, tambah 8 tambah 4. Sekarang di bawahnya uraikan terlebih dahulu. Terus
8 dikurang 8 bisa? Enggak. Jadi minjam di sini jadinya Dia 14. Ya, 14 dikurangi 8 berapa? 14 dikurangi 8 7. 14 dikurangi 8. 14 dikurangi 8 berapa? Nomor 3? 14 dikurangi Ya, 14 dikurangi 8. 6. 6. 14 dikurangi 6. Tadi 8 sudah dipinjam 1, sisa? Ya, 70. 70 dikurangi 50 berapa? 20. Ya, 20. Lanjut. 400 dikurangi 200. 200. Nah, jadi sini sama dengan berapa? 2. Ya. Jadi hasilnya 484 dikurangi 258, hasilnya 226. Nomor 1 dan nomor 2 apakah sama jawabannya? Sama. Sama. Sekarang kerjakan yang cara pendek. Ya, cara pendek. Lima ratus tiga enam, 286, 282. Sebentar dulu. Silakan dari kelompok 1, 2, dan 3 diperhatikan temannya ya. Perhatikan. Silakan diperhatikan temannya. Ya. Berarti 6 dikurangi 2, 4, betul. 13 tidak bisa, minjam menjadi 13. 13 dikurangi 8, 5. ya 5. Tadi 4 sudah dipinjam, sisa 5 sudah dipinjam 1, sisa 4. 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 2. ya. Jadi hasil dari 536 dikurangi 282, hasilnya 254. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi setelah Ibu amati dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, jawaban diskusi kelompoknya sudah tepat. Ya, sudah bagus. Jadi anak-anak sudah paham tentang kalimat perintah, terus pengurangan bilangan caca dengan menggunakan 2 cara. Cara panjang dan cara pendek. Cara panjang pertama harus diuraikan terlebih dahulu seperti ini. Ya, cara panjang. Kalau cara pendek dengan sistem peminjam menggunakan media kredit. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu tutup, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Nah, ada yang bisa menjawab atau yang mau membantu menjawab? Pelajaran apa yang sudah anak-anak pelajari dari tadi sampai sekarang? Siapa? Ya, silakan pilih. Mempelajari kalimat perintah dan pengurangan dengan cara panjang dan pendek. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat pilih. Anak sudah belajar tentang kalimat perintah dan pengurangan bilangan cacat dengan cara panjang dan pendek berbantuan media kredit. Baik anak-anak, jadi anak-anak sudah paham tentang materi tentang kalimat perintah dan pengurangan bilangan cacat. Sekarang Ibu akan kasih anak-anak soal evaluasi. Ya. Soal evaluasi ini anak-anak kerjakan secara mandiri. Ya, sendiri-sendiri dikerjakan. Silakan
untuk soal evaluasinya. Tujuannya untuk apa itu memberikan soal evaluasi? Untuk mengukur pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Untuk waktu mengerjakan soal evaluasinya Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Isi nama, nomor, dan kelas saja. Pilih jawaban yang menurut anak-anak benar. Ini anak-anak bisa dikerjakan dengan cara banyak. Dengan cara banyak ya, silakan dikerjakan dengan cara banyak. Diskusi. Nah, boleh ini semua dibalik. Atau dibalikin boleh. Nomor 6.
6, 0. Tadi 5 sudah dipinjam 1, sisa 4. 400 dikurangi 200 berapa? 200. Jadi sama dengan ini sama dengan lagi. Berapa hasilnya? Ambil yang depan 2, 6. Berapa sisanya? Nggak usah lagi dihitung. Ini udah hasilnya, ini tinggal tulis 2 turun 2. Ya, 265. Baik anak-anak, karena waktunya sudah lebih dari 5 menit, silakan anak-anak kumpulkan soal evaluasinya. Kumpul. Semua sudah isi nama ya? Berarti anak-anak semua sudah mengumpulkan? Sekarang sebelum ibu akhiri, sekarang ibu mau bertanya kembali kepada anak-anak. Apa yang paling anak-anak sukai pada pembelajaran hari ini? Apa yang paling anak sukai dalam pembelajaran hari ini? Apa yang paling disukai dalam pembelajaran hari ini? Berarti anak-anak dalam pembelajaran hari ini yang paling anak sukai yaitu apa? Ya, pengurangan bilangan cacah dengan cara panjang dan pendek berbantuan media. Apalagi? Masa itu saja yang disukai? Apalagi yang pertama? Buat contoh kalimat perintah dan mempraktekkan contoh kalimat perintah. Baik anak-anak, jika sudah semua paham tentang kalimat perintah dan pengurangan cacah menggunakan cara panjang dan pendek, untuk tugas di rumah atau pekerjaan rumah nanti anak-anak kerjakan buku temanya halaman 100 ya. Silakan dibuat soal latihannya, dikerjakan pada buku tugasnya, sudah buku PR-nya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran besok, anak-anak pelajari buku halaman 119 ya. 119 pembelajaran keempat ya. Jadi dibaca-baca lagi bukunya di rumah. Biar pembelajaran hari ini bisa anak-anak ingat ya, kembali ya untuk pembelajaran yang akan datang. Baik. Jadi tadi di awal kita sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang di akhir kita akan menyanyikan lagu daerah Juru Pencar. Mari kita menyanyikan bersama-sama.
kembali dan selamat siang. Sekarang anak-anak boleh istirahat.